Otak kita Bapak Ibu selalu tanya 3 hal ini Bapak Ibu. Otak selalu tanya berapa hal? Silakan dicatat Bapak Ibu di halaman kosong. Nah kalau Bapak Ibu halaman kosongnya sudah habis, boleh pakai baju sebelah kanannya. Jangan lupa dipinjam, dibawa pulang. Otak selalu, kalau kita mau mempengaruhi sistem pertanyaan ini Bapak Ibu, kita akan pakai 3 cara ini. Otak selalu tanya 1. Kalau kita mau mempengaruhi proses pertanyaan supaya fokus kita berubah. Otak selalu tanya 1. Saya mau perhatian tidak terhadap hal ini. Sepersekian detik Bapak Ibu, kita terhadap sesuatu hal, otak akan selalu tanya, saya mau perhatian enggak? Sepersekian detik, kejadian apapun Bapak Ibu. Biasanya kita mau perhatian tentang apa? 1 tadi kan kita mau perhatian tidak, biasanya diperhatikan tentang apa Bapak Ibu? Manusia Bapak Ibu secara genetika, secara sel-sel tubuh di dalam diri Bapak Ibu sini, ketika Bapak Ibu dilahirkan, darah Bapak Ibu, sel tubuh, DNA Bapak Ibu, tugasnya cuma 2. Mempertahankan hidup dan melanjutkan keturunan. Mempertahankan hidup dan apa Bapak Ibu? Sesuatu hal yang terkait dengan mempertahankan hidup, Bapak Ibu akan sangat perhatian. Apa yang terkait dengan mempertahankan hidup? Bahaya. Bahaya apapun Bapak Ibu mendadak, terhadap bahaya, Bapak Ibu akan perhatian, betul nggak? Kalau Bapak Ibu lagi lapar, sesuatu hal yang terkait dengan makanan, Bapak Ibu akan tertarik, makan apa? Betul? Secara psikologis Bapak Ibu, orang di supermarket ketika dia lapar, dia akan beli lebih banyak. Karena tugasnya mempertahankan hidup, dia akan beli lebih banyak untuk bertahan hidup. Tanpa sadar Bapak Ibu. Jadi yang terkait dengan bahaya, dia, apa? Tsunami. Semua orang langsung perhatian karena terkait dengan bahaya. Langsung link, karena itu fungsi untuk mempertahankan hidup. Terkait dengan bahaya, terkait dengan makanan Bapak Ibu. Terus kemudian, terkait dengan kenikmatan Bapak Ibu. Nah kenikmatan ini apa Bapak Ibu? Tadi Bapak Ibu yang untuk fungsi mempertahankan hidup atau melanjutkan keturunan. Rumah yang nyaman, rumah yang besar, rumah yang kokoh, mobil yang bagus, apa segala macam tanpa sadar Bapak Ibu akan terkait dengan. Kemudian Bapak Ibu, seks. Apa Bapak Ibu? Seks, karena itu melanjutkan keturunan kita, betul nggak? Secara genetika kita ada di dunia Bapak Ibu kita untuk ceritanya bertahan hidup dan melanjutkan keturunan. Jadi kalau tentang seks akan mendadak kita akan ini. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu. Juara badminton Bapak Ibu Olimpiade tahun 2004 tunggal putra Bapak Ibu dari Indonesia, namanya siapa? Taufik Hidayat. Juara 2-nya siapa Ibu? Dari negara mana? Mbo. Namanya siapa? Byang Syong. Dari mana? Mbo. Kenapa kok Bapak Ibu tidak perhatian? Tidak ada kepentingan, betul Bapak Ibu? Kalau Taufik Hidayat kita ada kepentingan karena ada terkait dengan kenikmatan. Saya bangga ada Indonesia yang menang. Kita ada satu perasaan senang juga. Dan kenapa juara 2-nya enggak? Ingat Bapak Ibu, 1, tidak ada untungnya atau tidak ada bahayanya. Kita enggak kenal juga ada bahaya, betul? Kemudian enggak ada makanannya, betul? Kemudian yang ketiga enggak ada seksnya, betul? Emangnya gue pikirin yang juara syang. Tapi coba kita lihat Bapak Ibu, kelihatannya enggak ada hubungannya Bapak Ibu. Kemarin Bapak Ibu yang juara Wimbledon Bapak Ibu tahun lalu Bapak Ibu yang kali ini di semifinal kalah Bapak Ibu. Tinggi Bapak Ibu, umurnya baru 17 tahun Bapak Ibu dari Rusia Bapak Ibu. Perempuan namanya siapa? Maria Sharapova. Loh kok Bapak Is bisa ingat? Terkait dengan seks. Tanpa sadar Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, saya ngajar di marketing Bapak Ibu, saya ngajar. Banyak orang pasang misalnya, Alan Greenspan, ada koran berjudul Alan Greenspan menaikkan bunga Federal Express, bukan Federal Express, menaikkan suku bunga 1,4%. Orang yang tidak ada hubungannya, orang awan, emangnya gue pikirin. Korannya tidak laku. Orangnya laku kepada apa? Tokoh ekonomi, bisnismen yang dia tahu persis fungsinya terhadap bahayanya dengan dia. Betul nggak? Atau kenikmatnya. Tapi orang yang biasa, emangnya gue pikirin. Betul Ibu? Orang rata-rata tidak peduli. Tapi coba judulnya diberubah begini. Judulnya ada begini, bunyinya begini. Ada gadis umur 13 tahun. Diperkosa kakek-kakek umur 70 tahun. Korannya laris, betul? Kok bisa? Terkait dengan seks, terkait dengan bahaya, betul nggak? Betul Ibu? Ini Ibu. Nah kalau kita perhatian, kita akan perhatian. Yang lain kita biasanya nggak mau perhatian. Setelah kita perhatian Ibu, otak kita sepersekian detik mau tanya apa Ibu? Sepersekian detik otak kita akan tanya ini. Yang kedua nih, pertanyaan kedua silakan ditanya. Pertanyaan pertama, saya mau perhatian tidak terhadap hal ini. Yang kedua, pertanyaan kedua. Apa artinya hal ini untuk saya? Yang kedua apa Bapak Ibu? Apa artinya hal ini untuk saya? Bapak Ibu butuh perhatian, apa artinya hal ini untuk saya? Bapak Ibu memberi arti. Memberi arti sebetulnya cuma 2 Bapak Ibu. Ini membawa kenikmatan atau membawa kesengsaraan. Kamu membawa kesengsaraan, Bapak Ibu akan menjauh. Kamu membawa kenikmatan, Bapak Ibu akan mendekat. Cuman itu aja Bapak Ibu. Sepersekian detik otak kita. Ini membawa kesengsaraan atau enggak? Artinya apa nih? Membawa kenikmatan, membawa kesengsaraan. Setelah itu Bapak Ibu, yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu. Otak kita akan sepersekian detik Bapak Ibu. Peristiwa terjadi sepersekian detik kita akan tanya. Lalu saya mau melakukan apa? Yang ketiga apa Bapak Ibu?
lalu saya mau melakukan apa. Sepersekian detik, dia akan saya mau melakukan apa. Misalnya, sebentar, Ibu siapa namanya? Ibu Rika. Ya! Oke, Ibu Rika, Bapak Ibu, pada usaha, ya saya mau cekak gitu Bapak Ibu. Apa jadi? Sepersekian detik, tanya-tanya, saya mau perhatian nggak? Ya perhatian di depan saya, betul nggak? Terus kemudian sepersekian detik dia tanya, lalu apa artinya hal ini untuk saya? Oh, cuma ngagetin aja. Lalu apa yang akan saya lakukan? Senyum aja deh. Selesai. Coba Bapak Ibu dia memberi arti yang berbeda. Polisi, ya, dia berarti mati aku, mau diperkosa. Kira-kira tindakannya berbeda nggak? Wah, jedot, bisa begitu Bapak Ibu. Makanya tadi saya sengaja mundur 2 langkah Bapak Ibu, set untuk lindungi harta karun saya itu. Bisa bahaya kena tendang gitu. Nah, sepersekian detik Bapak Ibu tanyanya berbeda, hasilnya akan bumi dan langit. Saya kasih contoh Bapak Ibu, ada 2 wanita. Contoh favorit saya Bapak Ibu, kisah nyata. 2 wanita Bapak Ibu di Amerika diperkosa oleh 4 orang. 4 orang laki-laki Bapak Ibu. Ketika diperkosa oleh 4 orang laki-laki Bapak Ibu. Yang satu Bapak Ibu, sepersekian detik kan dia tanya, saya mau perhatian nggak? Perhatian terkait dengan kepentingan dia, bahaya dan terkait dengan seksual juga. Kelangsungan hidupnya dia terganggu, betul nggak? Kemudian sepersekian detik dia tanya, lalu apa artinya hal ini? Dia memberi arti bagaimana? Yang diperkosa tadi memberi arti begini. Saya dikotori, saya dirusak, saya dihukum Tuhan. Tidak akan ada orang laki-laki yang mau terhadap saya jadi sampah. Ketika seorang wanita yang diperkosa memberi arti seperti itu Bapak Ibu terhadap perkosaan tadi. Kira-kira lalu apa yang akan dia lakukan? Bunuh diri Bapak Ibu, kisah nyatanya bunuh diri Bapak Ibu. Mati sungguhan Bapak Ibu. Karena salah memberi arti Bapak Ibu. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, yang satu Bapak Ibu sama-sama diperkosa Bapak Ibu. Mau perhatian enggak? Ya pasti perhatian. Pertanyaan kedua, lalu apa artinya ini untuk saya? Dia memberi arti begini. Kejadiannya memang tidak baik. Tapi Tuhan menginginkan karena saya kejadian yang tidak baik ini. Membuat saya jadi lebih baik. Ini panggilan Tuhan. Saya tidak boleh jalan pakai pakaian mini dengan perempuan, tidak boleh jalan malam-malam. Saya memberi arti apa? Saya harus belajar bela diri. Karena ini panggilan Tuhan, saya harus belajar bela diri. Dan saya harus ngajar bela diri. Ini panggilan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu. Kejadiannya boleh tidak baik. Tapi Tuhan pasti menginginkan. Bahwa karena kejadian tidak baik itu tadi. Membuat kita menjadi lebih baik. Setuju Bapak Ibu? Bapak Ibu terus memberi arti seperti itu Bapak Ibu. Apapun Bapak Ibu, dunia ini penuh masalah Bapak Ibu. Tapi ketika kita dapat masalah, oke, ini membuat saya akan besok jadi lebih kuat dan lebih baik. Bapak Ibu akan jadi lebih kuat. Nah, apa yang dilakukan wanita ini Bapak Ibu? Lalu apa yang dilakukan oleh wanita ini? Belajar bela diri, betul? Dia belajar bela diri Bapak Ibu keliling dunia, dia uang tidak masalah Bapak Ibu, dia belajar diri kepada guru-guru master bela diri seluruh dunia. Pulang Bapak Ibu, dia ngajar bela diri. Dia mendirikan organisasi judulnya Women Self Defense. Organisasi bagaimana wanita bisa bertahanan diri Bapak Ibu. Diajarin bela diri praktis Bapak Ibu, sebenarnya seorang wanita mau diperkosa oleh 4 orang laki-laki pun susah setengah mati. Salah satu contohnya Bapak Ibu. Salah satu contohnya, coba gini, tangan kanan begini semua. Coba Ibu ingat semua, tolong sentuhkan ke leher, tangan kanan begini. Sentuhkan agak keras sedikit Bapak Ibu, dok. Sakit kira-kira? Kalau sakit Bapak Ibu. Nah kalau sekarang wanita Bapak, umur 14, umur 15 tahun. Dengan penuh kekuatan. Bak! Kena lehernya yang laki begini Bapak Ibu. Kalau ininya sakit Bapak Ibu, itunya juga nggak bisa toyong. Oke, gitu ya. Salah satu contoh lagi Bapak Ibu yang diajarin. Kalau Anda mau diperkosa tenang aja, kamu relax dulu, kamu gini, begitu kepegang. Kalau kamu dipukul jedat, kamu pingsan, diperkosa udah nggak tahu apa-apa, betul nggak? Kamu relax dulu, santai, oke, kalem. Kamu maunya gimana sih, kalem. Tapi begitu kepegang jarinya, salah satu jarinya kepegang kelingkingnya, langsung diputar sampai bunyi peledak. Kalau kelingkingnya bunyi peledak Bapak Ibu, ininya juga nggak bisa toyong Bapak Ibu. Belum kalau ketendang jedot hitam 3 minggu Bapak Ibu, wah bisa bahaya Bapak Ibu. Laki-laki banyak kelemahannya, wahai laki-laki gitu ya. Oke, hati-hati gitu ya. Nah kelemahannya. Nah sekarang Bapak Ibu ini tadi, jadi caranya bagaimana kita bisa bertanya yang membuat kita akan jadi lebih baik dan lebih baik.